Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Cynthia Priska dengan nomor NPM 2201010035 dengan kode D066. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar pendidikan tentang pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos yang memiliki arti kekuasaan rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya yang terpilih. Beberapa demokrasi yang pernah menjadi panutan bangsa Indonesia adalah 1. Sistem pemerintahan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Ketika menganut sistem ini, pemerintahan Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri bersama Presiden sebagai kepala negara. Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen negara punya peran penting. Pada sistem ini, rakyat memiliki keleluasaan untuk ikut campur urusan politik dan boleh membuat partai. Yang kedua adalah sistem demokrasi terpimpin. Pada tahun 1959 sampai 1965 adalah masa ketika sistem demokrasi terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah suatu sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Kala itu, pemimpin negara adalah Presiden Soekarno. Yang tiga, demokrasi Pancasila pada era Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai 1998. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah dan mufakat yang penerapannya memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi. Fungsi konstitusi sendiri adalah alat untuk membatasi kekuasaan. Yang kedua, pelaksanaan pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Keempat, demokrasi Pancasila era reformasi, yaitu tahun 1998 sampai sekarang. Demokrasi Pancasila era reformasi juga ingin merevisi praktik politik dan pemerintahan Orde Baru yang dianggap menyimpang. Tantangan terbesar dalam penerapan Pancasila pasca reformasi antara lain adalah tindakan KKN, munculnya ideologi baru yang asing, pengaruh globalisasi yang berlebihan, serta menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Tujuan demokrasi. Secara umum, tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Berikut beberapa tujuan demokrasi secara umum beserta penjelasannya. 1. Kebebasan berpendapat. Tujuan demokrasi adalah memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi di mana rakyatnya memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi serta ekspresi mereka. Kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Secara umum, demokrasi bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat. Ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung, hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Rakyat yang didorong aktif terlibat dalam bidang politik
guna memajukan kinerja pemerintahan negara tersebut. Keempat, membatasi kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi ada di tangan rakyat. Artinya, rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintahan. Sistem pemerintahan demokrasi juga bertujuan membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut atau diktator. Kelima, mencegah perselisihan dalam suatu negara demokrasi. Berikut adalah contoh-contoh sikap demokrasi. Yang pertama ada bersikap adil kepada semua orang. Kedua, jika dalam berorganisasi selalu mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Ketiga, selalu menghargai perbedaan pendapat. Keempat, saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia. Kelima, ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Selain itu, ada contoh negara demokrasi di dunia. Fakta menarik, mengutip dari World Forum on Democracy bahwa dari 192 negara di dunia, terdapat 120 negara yang menerapkan sistem demokrasi. Di antaranya yaitu Kanada, Denmark, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Indonesia, dan Norwegia, serta Islandia dan Swedia. Itu tadi adalah pengertian demokrasi, macam-macam demokrasi yang pernah ada di Indonesia, tujuan dan ciri-ciri demokrasi, serta beberapa negara yang menganut sistem demokrasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.